Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu ya dan tetap dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pandemi ini bukan menjadi penghalang adik-adik untuk tetap semangat belajar dan terus menuntut ilmu. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai materi genetik. Apa sih materi genetik itu? Nah, sebelum masuk pada materi inti, kakak ada permintaan nih pada kalian. Kakak minta coba kalian amati keluarga kalian. Kira-kira ada nggak sih kemiripan antara kalian, saudara kalian, dengan orang tua kalian? Ada nggak sih kemiripan antara kalian, kakak atau adik, dengan ayah dan ibu kalian, baik itu warna rambutnya, warna kulitnya, bentuk rambutnya, bentuk fisiknya, ada nggak sih kira-kira? Nah, kira-kira nih, gimana sih orang tua kalian mewariskan sifatnya pada kalian sehingga kalian ada kemiripan dengan orang tua? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, adik-adik, ketika belajar materi genetik, adik-adik diharapkan dapat menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan makhluk hidup. Kemudian, setelah belajar materi genetik ini, adik-adik juga diharapkan dapat mengidentifikasi struktur molekul DNA. Lalu, adik-adik diharapkan dapat mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat, yaitu DNA, RNA, dan kromosom. Yang terakhir, setelah belajar materi genetik, adik-adik diharapkan dapat menganalisis hubungan antara kromosom, DNA, gen, RNA, dan karakteristik makhluk hidup. Adik-adik, perlu adik-adik ketahui bahwa sifat yang ada pada setiap orang ataupun karakteristik yang ada setiap orang itu merupakan warisan dari orang tua, di mana orang tua mewariskan sifatnya itu melalui materi genetik. Jadi, ayah mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu mewariskan materi genetiknya melalui sel ovum. Nah, materi genetik ayah dan ibu ini bergabung dalam proses fertilisasi. Lalu, apa sih materi genetik itu, Kak? Nah, adik-adik, jadi tubuh kita, tubuh manusia, tersusun atas beberapa makromolekul, di mana makromolekul itu terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, dan asam nukleat. Nah, di sini makromolekul yang bawa materi genetik itu apa? Itu asam nukleat, di mana asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Lalu di mana sih letak DNA itu, Kak? Nah, letak DNA itu ada di inti sel. Jadi DNA itu merupakan untaian yang sangat panjang. Agar DNA ini tersusun di dalam inti sel, DNA ini melilit pada protein. Protein apa, Kak? Yaitu protein histon. Jadi gabungan antara DNA dan protein histon ini membentuk benang-benang bentuk kromatin. Nah, ketika kromatin ini memadat, sel akan membelah kromatin ini memadat dan membentuk kromosom. Apa sih kromosom itu? Nah, kromosom itu benda-benda halus berbentuk seperti benang-benang yang tipis yang ada di dalam setiap sel inti di dalam tubuh kita. Jika kita ingin mengetahui kromosom itu bagaimana, kita bisa melihat pada saat sel akan membelah. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini gambar kromosom yang ada pada akar bawang merah saat akar bawang merah melalui pembelahan sel. Jadi kita bisa melihat kromosom itu dengan bantuan alat, yaitu bantuan mikroskop, agar kromosom dapat terlihat dengan jelas. Nah, komponen kromosom itu apa, Kak? Komponen kromosom itu terdiri dari DNA dan protein histon. Fungsinya kromosom itu dia membawa informasi genetik. Sampai sini paham adik-adik? Oke, kita lanjut ya. Kemudian, istilah-istilah yang perlu kita ketahui mengenai materi genetik itu ada gen dan alel. Apa sih gen itu? Gen itu struktur DNA yang memiliki fungsi tertentu. Maksudnya fungsi tertentu di sini apa, Kak? Maksudnya fungsi tertentu di sini contohnya gen yang membawa materi genetik warna kulit, gen yang membawa materi genetik bentuk tangan, gen yang membawa materi genetik warna rambut, dan lain sebagainya. Komponennya gen apa? Komponennya gen itu
yaitu DNA dan protein histon. Sedangkan alel itu adalah variasi gen. Lanjut, kita akan mengenal lebih jauh mengenai DNA. DNA itu apa? DNA itu tadi apa? Asam nukleat yang membawa materi genetik. Oke, struktur DNA adik-adik bisa lihat pada gambar ini. Jadi di situ ada warna biru yang membentuk ulir. Nah, itu adalah struktur DNA, di mana struktur DNA itu double helix atau ulir ganda. Nah, masing-masing nukleotida tersusun atas gugus fosfat, basa nitrogen, dan gula deoksiribosa. Yang membuat beda antara DNA dan RNA yaitu ada pada gula dan basa nitrogennya. Untuk DNA ini gulanya yaitu gula deoksiribosa. Maksudnya deoksi apa? Dia kehilangan satu atom hidrogen. Mohon maaf, kehilangan satu atom oksigen. Sedangkan pada basa nitrogennya, di sini basa nitrogennya ada adenin, di mana adenin itu berpasangan dengan timin, sedangkan guanin berpasangan dengan sitosin. Nah, basa nitrogen adenin dan guanin ini dikelompokkan dalam basa pirin. Sedangkan basa nitrogen timin dan sitosin dikelompokkan dalam basa pirimidin. Oke, lanjut kita akan belajar mengenai RNA. Di sini terlihat jelas perbedaan RNA dan DNA, di mana RNA hanya memiliki satu untai saja, yaitu warna pink di sini. Oke adik-adik. Selanjutnya yang buat beda apa lagi Kak? Dengan DNA, gula dan basa nitrogennya. Kalau tadi DNA basa nitrogennya itu adenin berpasangan dengan timin, di sini adenin berpasangan dengan urasil. Kalau gulanya di DNA deoksiribosa, kalau di RNA gulanya ribosa. Sampai sini paham adik-adik perbedaan RNA dan DNA? Oke adik-adik, setelah belajar mengenai materi genetik, coba kita tanyakan ulang apa yang sudah kita pelajari bersama-sama. Mengapa ada persamaan sifat di antara anggota keluarga? Lalu, di manakah letak DNA? Bagaimana hubungan antara kromosom, DNA, gen, dan RNA, serta karakteristik makhluk hidup? Setelah kita belajar mengenai materi genetik, kita dapat menarik kesimpulan bahwa molekul yang berperan dalam pewarisan sifat makhluk hidup yaitu asam nukleat, di mana asam nukleat ini terdiri dari DNA dan RNA. Selanjutnya, kromosom merupakan benang-benang halus yang ada di setiap sel yang berinti pada tubuh kita, di mana kromosom ini terdiri atas DNA dan protein histon. Lalu DNA tersusun atas gugus fosfat, gula, dan basa nitrogen. Struktur DNA yaitu helix ganda atau double helix. Kemudian, pada suatu untai DNA terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan karakteristik setiap makhluk hidup, di mana disebut gen. Oke adik-adik, pembelajaran kali ini telah usai. Semoga kita bisa bertemu di video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.